Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi untuk topik mata kuliah patofisiologi penyakit generatif ya. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah patofisiologi penyakit ginjal. Jadi untuk penyakit ginjal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah yang penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik ya. Jadi untuk penyakit ginjal ini nanti kita tentunya harus mengetahui dulu gitu. Jadi fungsi ginjal itu untuk apa? Kalau kita bicara di sini terkait dengan sistem urinari itu kan ada mulai dari ginjal, kemudian nanti akan masuk ke ureter, uretra, kemudian di kandung kemih ya. Jadi itu termasuk sistem urinari semua. Tapi kalau yang tercantum di sini ini khususnya nanti adalah yang ginjal ya. Jadi fungsi ginjal itu yang pertama adalah mengatur volume darah dan juga tekanan darah. Jadi nanti, terkait dengan mekanisme dari sistem renin-angiotensin-aldosteron ya. Kemudian mengatur konsentrasi ion plasma, ini juga fungsi dari ginjal. Jadi nanti ginjal akan mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit ya. Sebagaimana kita tahu bahwa kalau seseorang atau seorang individu mengonsumsi cairan atau minum gitu ya dalam jumlah yang banyak, maka otomatis nanti urin yang dihasilkan juga akan banyak. Tapi sebaliknya kalau ternyata, tubuh mengalami dehidrasi karena asupan cairannya sedikit, maka nanti otomatis ginjal juga akan menyesuaikan, mengeluarkan urin dengan jumlah yang sedikit pula. Nah itu nanti yang mengatur adalah ginjal ya. Termasuk nanti keseimbangan dari elektrolitnya. Kemudian ada mengatur kadar glukosa darah melalui mekanisme gluconeogenesis ya. Jadi gluconeogenesis ini adalah proses, pembentukan glukosa dari zat yang selain karbohidrat ya. Jadi nanti juga akan diatur oleh ginjal. Jadi mekanisme gluconeogenesis itu bisa kita lakukan di tubuh kita kalau kondisinya sudah betul-betul urgent ya. Jadi sudah kehabisan cadangan energi dari karbohidrat dan juga lemak ya. Jadi nanti, eee, zat-zat dari selain karbohidrat ini termasuk nanti asam amino dan juga dari misalkan ada asam laktat ya, itu juga bisa diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis ini. Kemudian ada menstabilkan pH darah ya, karena memang ginjal juga berperan sebagai penjaga keseimbangan dari asam basa. Jadi kalau nanti ada, seseorang yang mengalami gangguan fungsi ginjal maka, eee, orang tersebut akan bisa mengalami asidosis metabolik ya. Jadi pH-nya akan turun, pH darahnya akan turun, karena adanya gangguan dari metabolisme gitu. Kemudian menjaga ketersediaan zat-zat gizi yang masih diperlukan. Jadi ini fungsi utama ginjal ini adalah sebagai organ filter ya. Jadi organ yang, untuk menyaring darah gitu ya. Jadi zat-zat gizi yang masih diperlukan akan, disaring lagi, dikembalikan ke aliran darah, dibawa lagi ke jantung untuk dibawa lagi dipompa ke seluruh tubuh untuk metabolisme sel-sel yang memerlukan gitu ya. Tapi kalau untuk zat-zat yang sisa hasil metabolisme yang memang harus dibuang nanti akan dikeluarkan, dari tubuh kita melalui urin. Kemudian juga bisa membantu kerja liver ya, karena memang nanti, untuk metabolisme itu kan pusatnya terjadi di liver ya, di hepar, di hati gitu. Jadi kalau ternyata nanti, eee, ginjalnya masih bisa berfungsi dengan baik, otomatis metabolisme termasuk di sini, karbohidrat ya, di hepar juga akan berjalan dengan baik. Nah untuk proses yang terjadi di ginjal kita, kita punya ginjal itu kan ada 2 ya, ada 2 ginjal kanan dan kiri, bentuknya seperti kacang merah ya, hanya kecil saja tapi nanti fungsinya ternyata sangat besar ya. Jadi kalau ada kerusakan fungsi ginjal maka nanti bisa mempengaruhi, eee fungsi dari sistem organ, hampir semua sistem organ tubuh kita nanti akan mengalami gangguan ya. Jadi ini adalah salah satu dari nefron. Jadi bagian terkecil dari ginjal itu namanya nefron. Satu ginjal itu terdiri dari jutaan nefron. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat yang gambar bawah dulu ya. Ini adalah satu nefron terdiri dari glomerulus ya, ini yang seperti kepala ini adalah glomerulus. Lalu ada tubulus, tubulus itu salurannya. Nanti untuk mengeluarkan, eee
darah yang disaring gitu ya, jadi nanti akan melalui proses-proses di tubulus ini. Nah, jadi ada aliran darah masuk atau kalau di sini tertulisnya plasma ya, plasma masuk ini ibaratnya 100% gitu ya. Nanti yang 80% akan langsung kembali ke aliran darah keluar ya. Jadi di sini adalah pembuluh darah masuk, ini ada aferen ya, aferen arteri aferen nanti langsung akan, keluar lagi melalui arteri eferen untuk yang 80% plasma. Yang 20% nanti akan masuk ke, glomerulus ya, nanti akan masuk ke kapsula Bowman, kemudian masuk ke tubulus begitu. Nah yang 80% tadi langsung keluar lewat, pembuluh darah eferen ya, akan masuk ke aliran darah. Nah yang 20% tadi setelah masuk kapsula Bowman ternyata 19%-nya langsung diserap lagi di tubulus convolutus proximal, sehingga nanti yang tersisa masuk ke tubulus berikutnya hanya sekitar 1% saja. Jadi dari 100% total plasma yang masuk ke glomerulus itu tadi yang masuk ke ginjal, nanti lebih dari 99%-nya akan kembali lagi ke sirkulasi darah, sedangkan yang 1% ini, maksimal 1% nanti akan kita keluarkan dalam bentuk urin ya. Sedangkan untuk yang gambar atas ini adalah penjelasannya dalam bentuk, volume ya. Jadi ibaratnya volume masuk ada 625 mililiter per menit, nanti akan masuk ke glomerulus ini ya, yang 20%-nya tadi adalah 125 mililiter per menit, ini akan terfiltrasi masuk ke kapsula Bowman, sedangkan sisanya nanti akan langsung keluar lewat, pembuluh darah eferen ya, akan langsung kembali ke sirkulasi darah. Sedangkan yang 125 ini tadi nanti akan, lanjut ke kapsula Bowman masuk ke apa namanya, tubulus ya, kemudian yang 19%-nya tadi akan langsung diserap lagi oleh tubulus convolutus proximal, sehingga nanti hanya akan tersisa kurang dari 1%-nya saja untuk dibuang lewat urin. Nah, untuk gambar yang ini adalah gambar dari satu nefron ya, yang atas ini yang bentuknya seperti buah delima ini adalah glomerulus ya, dan yang bawah ini yang seperti saluran ini adalah tubulus. Jadi yang glomerulus itu adalah penyaringnya ya, yang tubulus ini adalah salurannya. Kalau kita lihat di sini di dalam glomerulus itu ada yang namanya corpusculum renale ya. Jadi di dalamnya yang alat penyaringnya tuh namanya corpusculum renale. Kalau kita gambarkan bentuknya seperti benang gitu ya, benang tapi ruwet sekali gitu. Benang banyak tapi ruwet sekali ya, seperti benang bundet gitu ya. Jadi benangnya bundet nanti akan bisa kita gunakan gitu ya, akan bisa digunakan untuk menyaring gitu. Jadi kalau benangnya ruwet sekali itu kan bisa untuk nyaring ya. Kemudian di luarnya corpusculum renale itu ada namanya sel-sel podositus ya, tulisannya podocytus gitu. Jadi podositus ini nanti akan, punya kaki-kaki ya, menjulurkan kaki begitu namanya pedicel. Jadi pedicel ini nanti akan saling bersilangan ya, seperti ini ya, bersilangan. Nah, jadi rapat begini otomatis penyaringannya kita bisa bayangkan penyaringannya ganda gitu ya. Jadi yang di dalam ini sudah disaring oleh corpusculum renale, mau keluar dari corpusculum renale, keluar dari glomerulus akan tersaring lagi oleh, podositas. Jadi memang dalam satu ginjal itu proses penyaringannya sangat halus ya. Ini baru satu nefron, di dalam ginjal kita punya jutaan nefron ya. Jadi prosesnya seperti itu. Nanti akan keluar ya, keluar ke tubulus. Ini pertama adalah tubulus convolutus proximal. Jadi di tubulus convolutus proximal ini yang ke arah bawah ini ya, ini 65% air akan diserap kembali ya. Jadi selain air juga nanti ada natrium, kalium, glukosa ya akan diserap kembali, asam amino akan diserap kembali. Artinya nanti, dalam urin itu tidak mungkin ada protein keluar ya. Jadi harusnya kondisi normal itu protein di dalam urin negatif ya, tidak boleh ada protein keluar lewat urin. Kalau sampai nanti protein keluar lewat urin berarti ada, kerusakan pada ginjalnya ya. Jadi ibaratnya ginjalnya bocor nanti protein akan keluar lewat urin gitu. Terus
Saudara bisa membaca di sini ya, apa yang terjadi di tubulus convolutus proximal. Kemudian yang seperti bentuk huruf U ini adalah cekungan Henle atau angsa Henle gitu ya. Nanti untuk penyerapan air sudah mulai berkurang di sini, natrium, kalium sudah mulai berkurang juga. Jadi untuk penyerapan memang tadi yang paling maksimal itu ada di tubulus convolutus proximal. Kemudian yang ke arah atas ini juga tubulus convolutus distal ya. Jadi ini adalah tubulus convolutus distal, nanti untuk penyerapan juga sudah lebih sedikit lagi. Kemudian yang ke arah bawah ini adalah tubulus collectivus ya. Jadi tubulus collectivus dari asal katanya collect berarti dia mengkolek, mengumpulkan urin ya. Jadi kalau di sini sudah sedikit sekali untuk penyerapan air ya. Jadi memang di sini hanya untuk mengkolek urin, kemudian urin akan keluar, masuk ke ureter, kemudian masuk ke uretra, dan terakhir di kantong kemih. Jadi untuk kecepatan penyaringan darah, tadi sudah kita lihat di yang depan ya, jadi 125 itu adalah 20%-nya, jadi yang keluar lewat urin ini adalah hanya 1% saja ya, jadi dari 625 mililiter ya, mililiter per menit, ini nanti yang keluar hanya 6,25 mililiter per menit saja. Jadi nanti urin ini akan dikolek, dikumpulkan, kemudian masuk ke kantong empedu ya, sehingga kita akan bisa merasakan sensasi ingin buang air kecil itu pada saat kantong empedu sudah penuh, begitu. Kemudian ada mekanisme autoregulasi, ini untuk pengaturan dari keseimbangan cairan elektrolit ya. Jadi untuk myogenic regulation ini nanti kaitannya sama yang pembuluh arteri eferen sama aferen tadi ya, aferen yang masuk, eferen yang keluar. Jadi ketika volume cairan yang masuk ke aferennya banyak, nanti otomatis dari eferen juga akan membuka secara otomatis ya. Jadi pintunya akan otomatis terbuka, otot-otot di eferen dan sebaliknya. Jadi kalau ternyata air yang masuk, plasma yang masuk ke pembuluh darah aferen itu sedikit, maka otomatis pembuluh darah eferen juga akan mengkerut dengan sendirinya gitu. Kemudian yang tubuloglomerular feedback ini adalah kalau tadi cairan yang masuk banyak ya melalui pembuluh darah aferen, maka nanti untuk tubulus di sini juga pasti akan dapat suplai cairan yang juga lebih banyak gitu ya. Jadi dia nanti akan memberikan sinyal gitu, ada makula densa di dekatnya pembuluh darah aferen ya. Jadi nanti akan memberikan sinyal ke makula densa sehingga nanti akan menutup pembuluh darah aferen ya. Jadi nanti pembuluh darah aferen akan dikerutkan gitu, akan mengalami kontraksi ya, sehingga nanti cairan yang masuk akan bisa kita redam gitu, jadi akan bisa direm ya, sehingga volume cairan yang masuk tidak terlalu banyak gitu dan sebaliknya. Nah, untuk alasan kenapa kita harus belajar ya terkait dengan fungsi ginjal nanti untuk mengidentifikasi gitu, mengidentifikasi adanya disfungsi ginjal atau tidak. Kemudian untuk mendiagnosis apakah ada penyakit ginjal atau tidak ya, tentunya ini adalah tugas dari dokter ya, bukan tugasnya ahli gizi gitu. Kemudian untuk memonitor progres atau tingkat keparahan dari penyakit ya, jadi progresivitas dari penyakit, apakah nanti akan ada penurunan fungsi ginjal yang semakin berlanjut ataukah masih ada di tahap yang masih bisa reversibel begitu. Kemudian untuk memonitor respon dari pengobatan yang diberikan dan juga untuk mengetahui perubahan dari fungsi yang bisa perubahan dari fungsi ginjal gitu ya, yang bisa berimbas pada terapi ya, misalkan terapi dengan digosin, kemoterapi ini nanti juga akan bisa berimbas ke ginjal gitu ya. Jadi nanti ginjal itu juga bisa rusak akibat dari pengaruhnya dari terapi pada penyakit yang lain ya, misalkan pada penyakit jantung atau pada kemoterapi gitu. Nah, ini adalah stase atau stadium
zaman dulu ya. Jadi zaman dulu itu stadium penyakit ginjal ada 5 ini, stadium 1, 2, 3, 4, 5 dan itu hanya ditentukan oleh glomerular filtration rate. Jadi ini adalah laju filtrasi glomerulus. Semakin tinggi laju filtrasi glomerulus, otomatis nanti volume urin akan semakin banyak ya dan sebaliknya ini stasenya semakin ke bawah, ini otomatis volume urin akan semakin sedikit ya. Atau nanti kalau sudah di tahap terminal pasien harus hemodialisis gitu ya, harus cuci darah. Ini yang, berlaku zaman dulu. Yang sekarang berdasarkan KDIGO 2012 ini stase untuk penyakit ginjal kronik akan kita maaf, dibagi ya. Jadi akan dibagi menjadi 6 kategori gitu, tapi bukan berarti nanti ada stadium ke-6 gitu, enggak ya, tapi stadium 3-nya ini didetailkan lagi split menjadi stadium 3A dan 3B. Nanti yang menentukan dari stadium, penyakit ginjal ini adalah yang pertama glomerular filtration rate ya, sama seperti yang tadi di, eee, acuan yang dulu. Sama ada acuan untuk ada tidaknya albumin keluar lewat urin dan juga ada tidaknya patologi. Jadi, misalkan urinnya masih banyak, GFR-nya masih bagus ya, masih lebih dari sama dengan 90, tapi ternyata ada pendarahan di urin ya, ada hematuria atau misalkan ada, eee, tanda-tanda penyakit yang lain, misalkan keluar nanah atau adanya, eee bakteri ya, misalkan seperti itu, berarti dia sudah jatuh ke tahap penyakit ginjal kronik yang, stadium 5. Jadi pasiennya sudah langsung cuci darah gitu ya. Dan keberadaan albumin juga demikian, kalau albuminnya masih hilangnya masih sedikit, masih mikroalbuminuria berarti nanti masih di stadium 3 ini, bisa disebut penyakit ginjal kronik ya, tapi nanti sudah maaf, stadium 1 sudah bisa disebut penyakit ginjal kronik, tapi belum harus cuci darah gitu ya. Tapi kalau sudah makroalbuminuria, albumin yang keluar lewat urin dalam jumlah yang banyak, maka stadium 1 pun dia sudah harus langsung cuci darah gitu. Jadi untuk kondisi normal seperti di slide ini yang disebut penyakit ginjal kronik kalau tidak ada albuminuria berarti stadium 3A ini baru kita sebut stadium penyakit ginjal kronik ya. Kalau masih di stadium 1 dan 2 berarti belum disebut penyakit ginjal kronik, ini masih reversible sifatnya. Masih bisa kembali lagi ke, fungsi yang semula, masih bisa membaik kembali. Tapi kalau sudah stadium 3 ini sudah akan turun progresivitasnya ke stadium bawahnya gitu ya. Jadi nggak akan bisa sembuh kalau sudah stadium 3, 4, dan 5. Jadi nanti tugas kita sebagai ahli gizi adalah memperlambat, eee, progresivitas penurunan fungsi ginjal ini. Jadi jangan sampai nanti pasiennya turun dari stadium 3 ke stadium 4-nya lebih cepat gitu ya, apalagi ke stadium 5 begitu. Itu yang akan kita cegah ya. Nah, untuk patofisiologi penyakit ginjal ini ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik, jadi dibedakan berdasarkan lama terjadinya, progresivitas penurunan fungsi ginjal ya. Jadi kalau akut ini gagal ginjalnya langsung anjlok ke stadium 5 ini ada di waktu kurang dari 3 bulan, tapi kalau kronik ini 3 bulan ke atas ya, baru dia bisa mengalami yang disebut penyakit ginjal kronik. Untuk kondisi-kondisi yang menyebabkan penurunan dari laju filtrasi glomerulus atau glomerular filtration rate ya, ini ada 5. Jadi yang pertama adalah dehidrasi. Jadi ginjal itu di dalam ginjal ada namanya tekanan hidrostatik dan tekanan osmotik ya. Yang air, cairan itu akan meningkatkan tekanan hidrostatik. Sedangkan, osmotik, tekanan osmotik itu akan bisa ditingkatkan nanti dengan peningkatan konsumsi protein ya, nanti dengan adanya protein yang berlebih itu akan bisa meningkatkan tekanan osmotik. Jadi yang perlu kita, pahami di sini adalah kalau tekanan hidrostatik dia akan mendorong keluar ya. Jadi dari glomerulus akan didorong keluar ke kapsula Bowman nanti langsung masuk ke tubulus. Sedangkan yang tekanan osmotik ini akan menahan. Jadi menahan di kapsula Bowman itu sehingga cairan akan banyak tertahan di glomerulus begitu. Jadi alirannya ke atas kalau yang osmotik ya, kalau yang hidrostatik ke bawah. Nah, jadi untuk yang kondisi dehidrasi ini nanti akan
menurunkan tekanan hidrostatik dan akan meningkatkan tekanan osmotik ya. Otomatis cairan akan tertahan di glomerulus dalam jumlah yang banyak sehingga akan menyebabkan kerusakan ginjal, akan menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Untuk albumin terlalu banyak di glomerulus ini juga akan meningkatkan tekanan osmotik sehingga cairan juga akan tertahan di glomerulus ya, tidak bisa keluar ke tubulus dan akan menyebabkan penurunan GFR. Kemudian terjadinya resistensi eferen. Ini karena di eferen itu banyak reseptor angiotensin 2 ya, sehingga numpuk di situ sehingga tersumbat eferennya. Jadi yang harusnya dari arteri aferen tadi langsung keluar lewat eferen kan 80% ya plasmanya, tapi karena eferennya tersumbat jadi nanti akan numpuk di glomerulus gitu ya, jadi akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Kemudian ada juga batu ginjal, ini juga akan mendesak glomerulus. Jadi posisi batu ginjal itu ada di bawah kapsula Bowman. Nah, jadi kalau nanti ada batu ginjal di bawahnya glomerulus, otomatis cairan kan nggak bisa keluar masuk ke tubulus kan nggak bisa ya. Jadi nanti akan terkumpul atau akan tertahan di glomerulus sehingga akan menurunkan laju filtrasi glomerulus. Kemudian backlick. Backlick ini adalah aliran balik ya, karena tadi kalau dijelaskan di depan, sudah saya jelaskan di depan ada di luarnya corpusculum renale itu kan ada podositus ya. Podositus dia akan membentuk kaki-kaki pedicel ya, nanti akan membentuk penyaring tambahan yang bentuknya seperti apa namanya, silang-silang begitu ya, saling menyilang seperti anyaman itu. Nah, podositus itu dia fungsinya sebagai penyaring dari protein. Jadi podositus itu nanti muatannya negatif ya. Muatannya negatif, padahal protein itu juga muatannya negatif. Jadi muatan negatif ketemu sama negatif kan otomatis tolak menolak tuh. Jadi protein tidak akan bisa keluar dari podositus, jadi dari glomerulus ya. Jadi nanti akan jelas otomatis akan kembali lagi ke sirkulasi darah. Tapi kalau terjadi backlick, misalkan pada kasus podositusnya rusak, ya, ada kerusakan dari struktur glomerulus pada podositusnya itu rusak sehingga muatan negatifnya akan hilang. Jadi protein yang bermuatan negatif tadi tidak bisa ditolak gitu ya, tidak bisa ditahan oleh podositus sehingga dia akan loss keluar dari glomerulus dan akan terbuang lewat urin gitu karena nanti akan ikut terbawa ke tubulus dan akan keluar lewat urin ya. Itu namanya backlick. Jadi nanti untuk kondisi seperti itu juga akan bisa menurunkan laju filtrasi glomerulus ya. Nah, ini untuk patofisiologinya bagaimana proses terjadinya kehilangan dari massa nefron. Ini bisa disebabkan oleh diabetes. Ini adalah penyebab yang utama. Ini adalah diabetes mellitus ya. Nanti larinya bisa ke arah nefropati. Kemudian ada hipertensi, kemudian ada glomerulonefritis kronik, ada penyakit kistik ya, kistik fibrosis, kemudian ada penyakit tubulo intersisial ini juga nanti akan menurunkan massa dari nefron ya, akan terjadi kerusakan dari nefron sehingga nanti nefron akan bisa mengalami pembesaran gitu ya, ada hipertrofi gitu. Jadi nanti juga akan di mediasi dengan adanya molekul vasoaktif sitokin dan juga untuk hormon ya, faktor pertumbuhan ya. Jadi nanti ada hormon-hormon pertumbuhan, ada angiotensin yang ini nanti juga akan bisa menyebabkan munculnya hipertrofi pada nefron ya. Sehingga nanti nefron akan mengalami sklerosis, otomatis akan menurunkan atau merusak dari massa nefron itu sendiri. Itu untuk patofisiologi penyakit ginjal kronik, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.